Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di channel saya Nur Ihsan DC. Kali ini saya akan membahas tentang spesies hewan di Ranau tahun 1935. Kali ini melanjutkan dari pembahasan kemarin yang berjudul Hutan di Ranau tahun 1935. Kini kita akan membahas teks dalam majalah Belanda yang dimana membahas spesies hewan apa saja pada tahun 35 di Ranau. Teman-teman bisa lihat sendiri teksnya ini berbahasa Belanda. Nah, disinilah kita akan membahasnya dan menerjemahkannya. Teman-teman, kita lihat di background ini adalah foto Danau Ranau tahun 1910. Di sini saya ambil sebagai background saja. Oke, selanjutnya kita memasuki ke halaman selanjutnya yang membahas huruf I. Ya, di sini I atau satu Romawi yang membahas spesies hewan umum hidup berkelompok menurut spesiesnya. Nah, dijelaskan pada terjemahan dalam bahasa Belanda tadi. Di sini saya terjemahkan melalui Google Translate. Maaf apabila kata-katanya tidak tersusun rapi dikarenakan ini adalah Google Translate. Jubah ramping, kisap monyet, siamang hitam, lutung hitam, anjing terbang, gajah yang dalam kurungnya terdapat di Gunung Pesagi dan Bukit Pakiwang, beruang Melayu, beruang marten atau binturong. Nah, binturong ini sejenis musang besar ya, binturong. Kalau orang Belanda nyebutnya beruang marten. Kemudian ada biawak, tupai berbintik hitam, tupai kerdil, tupai perut putih, rangkong Jawa, rangkong bertanduk ganda, dan rangkong Sumatera. Rangkong ini sejenis burung. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lagi di nomor 2 yang artinya spesies hewan yang diamati secara teratur tetapi hanya dalam beberapa spesimen atau dalam jumlah kecil, yang dimana berisi di hutan Ranau itu ada bruin gibbon atau owa coklat, sejenis kera kecil, rusa air, kijang napu, kancil, kambing gunung Sumatera atau kambing hutan, babi bergaris, tapir, badak, harimau, landak Sumatera, dan landak ekor panjang. Teman-teman lihat foto di sebelah kanan ini. Kita bisa saksikan tulisannya itu menjelaskan tentang owa. Owa ini namanya owa. Oke, selanjutnya yang ketiga langka. Tetapi spesies hewan yang benar-benar pasti ada di hutan ini. Nah, teman-teman, background ini saya ambil dari foto yang saya dapatkan. Ini backgroundnya adalah foto Danau Ranau tahun 1910. Kita lihat apa pembahasannya. Nah, di sini ditulis di hutan Ranau terdapat macan dahan lereng selatan Gunung Seminung, kucing warna emas, kucing kerdil, babi hutan, luwak bau, kapal penangkap ikan juga ada di situ. Di Danau Ranau, waiwarku dan air telanai. Ini terdapat ada kapal penangkap ikan juga. Pohon marten, Ichneu menjawa, kucing luwak Melayu, balapan marten, mungkin tadi sejenis maksudnya cepat ya, mungkin sejenis binturong tadi yang cepat larinya. Kemudian palem kumis putih, seperti apa ini belum tahu saya maksudnya. Tupai terbang, kucing terbang, ular raksasa atau Piton reticulatus, kobra hitam, naja bungarus, burung argus, bangau marabau, dan kura-kura darat. Teman-teman, sebelah kanan ini saya tampilkan foto dari Piton reticulatus yang terdapat di Ranau. Mungkin bukan hanya di Ranau saja, mungkin seluruh Indonesia yang mayoritas ada ular seperti ini. Kemudian yang keempat, kejadian atau belum sepenuhnya ditentukan, semacam orang utan, macan kumbang. Di sini juga ditulis ada orang utan dan macan kumbang di hutan Ranau tahun 35. Keberadaannya entah apakah sekarang masih ada atau tidak, mungkin harus dijelajahi lagi.
Beberapa catatan sekarang mengikuti beberapa hewan yang kurang dikenal, mungkin hewan yang kurang langka ya, kurang diketahui atau langka. Kambing gunung Sumatera atau kambing hutan Nemerhaudus sumatrensis tidak seperti semua rusa perwakilan chamois. Nah, chamois ini adalah sejenis rusa dari Eropa. Yang satu ini di Nusantara dapat ditemukan cukup umum juga pada siang hari. Di medan datar, jantan dan kambing biasanya bersama-sama dengan jantan selalu memimpin. Maksudnya kambing jantan yang menjadi pemimpin perjalanan para kambing gunung Sumatera tersebut. Nah, teman-teman, seperti inilah gambaran kambing hutan. Nah, memiliki tanduknya yang agak besar ya, itu kambing jantan. Nah, teman-teman, itulah kondisi hutan Danau Ranau tahun 35. Teman-teman bisa lihat gambar backgroundnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan di lereng bebatuan yang curam. Maksud saya ini adalah peneliti yang membuat ini selalu mengambil hanya satu contoh pada suatu waktu di mana secara besar-besaran mereka tampaknya tidak ditemukan di pasukan di wilayah Ranau. Mungkin di suatu wilayah tidak dapat ditemukan, mungkin di wilayah lain ada. Kemampuannya untuk memanjat sangat hebat dan setidaknya setara dengan chamois di Eropa. Beberapa kali saya dapat mengamati binatang dari sangat dekat dengan melintasi taman-taman sempit yang dibatasi ngarai. Seringkali saya juga mempelajari mereka untuk waktu yang lama melalui binoktar saya di lereng terbuka. Nah, di sini dia mengamati memakai alat atau mungkin teropong atau apa maksudnya untuk mengamati tentang kambing gunung Sumatera atau kambing hutan di Ranau. Teman-teman, kita lihat lagi, terutama dalam hal ini dengan pengecualian transisi bertahap, medan yang praktis tidak dapat diakses, mereka sama sekali tidak malu bahkan takut ketika mereka dilihat orang atau manusia. Mereka tidak terlalu peduli padanya. Bagaimanapun, mereka tidak mencari perlindungan sampai setelah beberapa waktu. Kambing jantan memiliki sifat biasa, bermartabat, angkuh dan sangat cerdas. Nah, ini kalau kambing yang saya tampilkan itu kambing betinanya yang ukurannya badannya agak kecil dibandingkan kambing jantan. Buck sejenis rusa adalah hewan yang mengesankan dengan kulit yang indah, coklat berkarat hingga hitam mengkilat dan surai rambut kepala yang panjang. Nah, maksudnya sejenis rusa yang disebutkan oleh penulis ini atau peneliti. Selanjutnya lagi kita akan membahas tentang teman-teman, topi tengkorak kambing gunung Sumatera jantan. Nah, teman-teman, inilah gambaran asli tentang kambing hutan atau kambing gunung Sumatera di Ranau yang sudah dijadikan topi tengkorak oleh orang Belanda. Itu tanduknya sudah jelas, besar, lancip ke agak condong ke belakang ya. Ukurannya sebesar kambing jantan Madura, dibilang oleh orang Belanda, yang kekar dan dewasa. Yang dewasa maksudnya ukurannya seperti kambing jantan Madura dengan ujung tanduk belakang runcing, tanduk melengkung lemah yang berangsur-angsur menjadi lebih tipis di ujung tanduk. Gambar 3. Nah, teman-teman lihat gambar sebelah kanan, gambar 3. Panjang yang diukur di atas lengkungan pada topi tengkorak peneliti adalah 20,2 cm dan 20,6 cm. Sungguh bagus ya teman-teman tanduknya. Nah, saya perbesar dikit. Ini adalah topi tengkorak kambing hutan Ranau. Nah, ini teman-teman, kita lihat kondisi hutan Ranau tahun 35 yang kemarin saya tampilkan sebelumnya. Di dalam hutan ini banyak sekali spesies hewan ya. Oke teman-teman, di sini menjelaskan dikit karena sifat kecerobohan hewan itu terhadap manusia terjadi sedemikian rupa sehingga suatu pagi
Seekor kambing jantan yang sangat sehat dan sangat kuat berjongkok dalam jarak 2 meter dari jalan raya. Setelah itu hewan itu ditangkap dari truk oleh seorang pengemudi asli. Kambing ini memiliki sedikit penampilan yang mengesankan seperti kambing bandang, seperti terlihat jelas dari foto gambar 4 yang berhutang budi pada Mr. P.F. Frank, ahli taksidermi di Museum Zoologi di Buitenzorg. Dia tidak memiliki atau hanya surai yang tidak berarti dan tanduk tipis. Nah, teman-teman, ini kita lihat gambar 4 ya. Di sini nanti ada kambing dijelaskan duduk di pinggir jalan ditemui oleh Mr. Frank ini di foto. Kita lihat. Nah, teman-teman, kita lihat inilah yang ditemukan oleh peneliti di hutan Ranau tahun 35 di pinggir jalan. Dijelaskannya lagi duduk jongkok seperti ini. Nah, inilah kambing hutan asli Ranau. Sebenarnya di sebuah kampung Numpangar yang disebut Naterbadak yang terletak di salah satu ujung paling utara dataran tinggi Ranau, kambing hutan pernah mengejar kambing jinak. Nah, teman-teman, ini kambing hutan pernah mengejar kambing jinak. Mungkin maksudnya kambing peliharaan masyarakat terjebak dalam jerat. Beberapa kambing kampung yang berkembang sangat baik diyakini sebagai keturunan dari para petualang atau kambing hutan tersebut. Nah, teman-teman, dimaksudkan di sini adalah kambing jinak. Mungkin di masyarakat pada saat itu kebanyakan keturunan dari kambing hutan Sumatera tersebut. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lanjutkan lagi. Pada beberapa kesempatan kami telah mengamati bahwa pada siang hari di lereng bebatuan yang hampir tegak lurus, hewan-hewan itu menggali tempat istirahat datar berbentuk jagung dengan kuku dan tanduk mereka, di mana mereka mengumpulkan pasir yang digali ke arah luar untuk membentuk semacam penutup. Penelitian pada tahun 1932 juga diamati oleh Rimbawan De Voet bersama dengan Bapak R.A. Genders, asisten subdepartemen Ranau. Nah, teman-teman, sudah jelas sekali bahwasannya penelitian daerah Ranau khususnya ini sudah banyak peneliti dan ada tim khusus yang meneliti, yaitu teman-teman bisa baca dari tulisan ini. Inilah peneliti-peneliti daerah Ranau pada zaman Belanda. Penelitiannya bukan hanya masalah hutan atau ini, mungkin banyak ya, ditulisnya semacam sejarah pembangunan jalan mungkin di situ nanti saya usahakan akan membahas tentang pembangunan jalan di Ranau. Nah, teman-teman, ini adalah kambing hutan Sumatera. Inilah sejenis kambing hutan yang didapatkan oleh peneliti Belanda. Kemudian pada hewan yang baru saja dibunuh, telapak kakinya seperti pada kasus Chamois rusa Eropa masih elastis, hanya menjadi keras dalam keadaan kaku. Nah, hewan yang sudah mati dibunuh itu diteliti kakinya menjadi keras dalam keadaan kaku. Sama sepertinya kambing-kambing biasa menurut kami. Peneliti belum pernah melihat hewan muda, sama seperti jejak mereka yang pernah saya perhatikan. Daging kambing tua yang pernah saya cicipi rasanya alot, agak tajam tapi rasanya tidak amis. Nah, teman-teman, rasa kambing hutan Ranau ini dikatakan oleh peneliti Belanda bahwasannya rasanya tidak amis. Cuma daging tua mungkin rasanya alot dimaksudkan ya. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi jalan ke arah Ranau ya, dimana ini disebut Wairuas atau ruas Wairuas, orang Belanda nyebutnya pada tahun itu. Nah, posisi daerah terendah yang peneliti tentukan adalah di sekitar ruas setengah jalan antara Simpang Sender maksudnya dan Muara II, jadi tidak lebih tinggi dari sekitar 450 meter. Di area yang sama, sebuah salinan pernah ditemukan oleh Dr. H.R.A. Muller dari Buitenzorg. Nah, teman-teman, kenapa Buitenzorg ini saya warnai terang?
kami berikan pengetahuan sedikit bahwasannya Buitenzor itu adalah daerah Bogor. Nah, daerah Bogor itu diberikan julukan oleh orang-orang Belanda. Kota-kota di Indonesia ini banyak diberikan julukan oleh orang Belanda. Contohnya Jakarta, Batavia, Bandung, Paris, Vanjapa, dan Bogor, Buitenzor. Buitenzor ini kota tanpa risau yang saya ketahui, yang telah saya pelajari selama ini. Kemudian teman-teman lihat dikatakannya bahwasanya di sekitaran jalan antara Simpang Sender, Ruwos sampai Ruwos itu jurangnya itu tingginya sekitar 450 meter. Teman-teman, sungguh tinggi sekali. Oke, teman-teman. Sekianlah yang kami dapat sampaikan. Semoga presentasi sedikit ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.